Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini hari Rabu, tanggal 11 Muharram 1446 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2024 Miladiah. Kita akan melanjutkan tadarus Al-Quran di ayat 15 surat Saba juz 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laqad kana li saba'in fi masakanihim ayah jannatani ayyamini wa shimali kulu min rizqi rabbikum washkurullah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu ada Tuhan yang Maha Pengampun. Wa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arimi wa baddalanahum bijannatayhim jannataini dawatai ukulin khamtin wa asli wa syai'in min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidr. Ada catatan kaki terkait banjir besar 694. Banjir besar yang disebabkan runtuhnya bendungan Marit. Kemudian catatan kaki tentang pohon sidr 695. Pohon sidr dan pohon asal. Pohon asal ialah sejenis pohon cemara. Pohon sidr ialah sejenis pohon bidara. Dalika jazainahum bima kafaru wa hal nujasi illal kafur. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Waja'alna bainahum wa bainal qurallati barakna fiha wa quram dhahiratan wa qaddarna fiha sabra siru fiha layaliya wa ayyaman aminin.
dan kami jadikan antara mereka penduduk Sabah dan negeri-negeri yang kami berkahi Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Catatan kaki 696. Negeri yang berada di Syam karena kesuburannya, dan negeri-negeri yang berdekatan ialah negeri-negeri antara Yaman dan Syam, sehingga orang-orang dapat berjalan dengan aman pada siang dan malam tanpa terpaksa berhenti di padang pasir dan tanpa mendapat kesulitan. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaqin inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Wa ma kana lahu 'alaihim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi syakk wa rabbuka 'ala kulli syai'in hafiz. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Wala
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, maha besar. Catatan kaki 698. Ayat ini menerangkan bahwa pemberian syafaat atau pertolongan hanya dapat berlaku dengan izin Allah. Orang-orang yang akan diberi izin memberi syafaat dan orang-orang yang akan mendapat syafaat merasa takut dan harap cemas atas izin Allah. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillahu wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Qul yaz'ma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Qul aruniyal ladzina alhaqtum bihi syuraka'a kalla bal huwallahul azizul hakim. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya Dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan.
tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, kapankah datang apa janji ini jika kamu orang yang benar? Qul lakum mi'adu yawmin la tasta'khiruna anhu sya'atan wa la tastaqdimun. Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau tara idzidh dhalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qawla yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang mukmin. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan dengan Thaqafah Islamiyah. Ini terkait urgensi amanat. Dalam bahasa Arab, kata amanat dapat diartikan sebagai titipan, kewajiban, ketenangan, kepercayaan, kejujuran, dan kesetiaan. Dari pengertian bahasa dan pemahaman tematik Al-Quran dan hadis, amanat dapat dipahami sebagai sikap mental yang di dalamnya terkandung unsur kepatuhan pada hukum, tanggung jawab kepada tugas, kesetiaan kepada komitmen, dan keteguhan dalam memegang janji. Dalam perspektif agama Islam, amanat memiliki makna dan kandungan yang luas, di mana seluruh makna dan kandungan tersebut bermuara pada satu pengertian bahwa setiap orang merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertainya dalam setiap urusan yang diberikan kepadanya, dan setiap orang memahami dengan penuh keyakinan bahwa kelak ia akan dimintakan pertanggungjawaban atas urusan tersebut. Dalam Islam, amanat ada pada setiap orang. Setiap orang memiliki amanat sesuai dengan apa yang dibebankan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin dalam memelihara harta tuannya dan ia akan ditanya pula tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bagi seorang muslim, amanat adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah mengajarkan seorang muslim untuk saling mewasiati dan memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaganya.
Bahkan ketika seorang hendak bepergian sekalipun, setiap saudaranya seharusnya mendoakannya. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia terus menjaga agama engkau, amanat dan akhir amalan engkau. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Alhamdulillah, demikianlah tadarus Al-Quran kita pada hari ini sampai surat Saba ayat 31. Insyaallah dengan rahmat Allah kita panjang umur, kita sehat, besok bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.